Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Kak Gunawan di channel Guru Matematika. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar di soal prediksi TKA untuk tingkat SMP ataupun MTS derajat. Perhatikan untuk soal berikut ini. Kita di sini untuk yang pertama menentukan hasil dari negatif 6 ditambah 6 dibagi negatif 2 dikurangi negatif 3 kali 3. Yang pertama yang kita selesaikan adalah nilai yang dalam kurung dulu. Oke, dalam kurung di sini ada 6 dan 6 dibagi negatif 2 dan negatif 3 dikalikan dengan 3. Oke, kita kerjakan bersama-sama. Negatif 6 ditambah 6 dibagi, di situ ada negatif 2 dikurangi negatif 3 dikalikan 3. Ya, dari sini kita selesaikan dulu untuk 6 dibagi negatif 2. Maka di sini kita kerjakan 6 ditambah 6 dibagi negatif 2. Di sini adalah negatif 3. Oke, dikurangi negatif 3 kali 3. Di sini adalah nilainya negatif 9. Selanjutnya negatif 6 ditambah negatif 3 di sini plus kali min ya ini ya. Negatif 6 plus kali min di sini ada negatif 3 min kali min di sini ada plus 9. Oke. Maka di sini negatif 6 dikurangi 3 ada negatif 9. Kita tulis lagi ditambah 9 maka nilainya adalah 0. Maka untuk soal yang pertama di sini adalah nilainya 0. Oke, selanjutnya untuk soal yang kedua. Tali yang panjangnya 10 meter, di sini diketahui 10 meter, akan dipotong menjadi beberapa bagian yang sama. Jika tiap bagian panjangnya adalah 1/4 meter, maka untuk banyak potongnya, jadi di sini ini ada tali dengan panjang 10 meter dan masing-masing akan dipotong dengan potongannya itu sebanyak panjangnya 1/4 meter. Jadi banyak berapa potongan yang bisa dibuat. Maka di sini 10 ini untuk tali panjangnya dibagi dengan tiap bagian adalah 1/4 meter. Oke ya, maka di sini ada 10 bagi 1/4. Maka ketemu 10 pembagian di sini akan diubah menjadi kali dengan yang belakang ini dibalik. Pembilang jadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Karena di sini adalah 1/4, maka kita balik karena di sini bagi jadi kali. Jadi 4/1. Oke. Maka di sini sama dengan 10 dikalikan 4/1. Nilainya adalah 40. Jadi untuk soal yang kedua nilainya adalah 40 untuk banyak potongannya. Selanjutnya untuk soal yang ketiga. Oke. Untuk membuat 20 roti diperlukan 4 kg tepung terigu. Banyaknya tepung terigu yang diperlukan untuk membuat 50 roti tersebut adalah, jadi di sini kita akan menggunakan perbandingan senilai. Oke. Yang pertama ada 20 roti. 20 roti ini sebanyak diperlukan 4 kg tepung terigu. Sedangkan banyak tepung terigu yang diperlukan untuk membuat 50 roti berapa? Maka di sini adalah 50 roti. Maka yang dicari adalah X. Nah, oke. Maka tinggal apa? 20 perbandingan senilai ini ya. Per 50. Oke. Sama dengan 4 per X. Ya. 20 per 50 di sini untuk perbandingan rotinya sama dengan 4 per X. Oke, kita dari sini kita kalikan silang. Oke, 20 kali X ya, tulis 20 kali X ya, sama dengan 50 kali 4. Oke, maka di sini kita tulis lagi aja ya, tetap ya. 20 kali X sama dengan 50 kali 4, di sini adalah 200. Oke, dari sini X kita cari nilai X 20 kali di sini. 20 pindah ke kanan, dipindah ruas maka dibagi 200 per 20. Maka nilai X adalah 10. Maka banyak tepung terigu yang diperlukan untuk membuat 50 roti adalah 10 kg. Oke, jawabannya yang
Oke. Selanjutnya, soal selanjutnya. Suatu proyek diselesaikan oleh 30 pekerja dalam 6 bulan. Jika proyek itu harus diselesaikan selama 4 bulan, nah ini ya, maka banyaknya pekerjaan yang harus ditambah adalah sebanyak, oke kita cari dulu di sini. Nah, kalau soal seperti ini, kita akan menggunakan apa? Perbandingan berbanding nilai. Bagaimana caranya? Oke, 30 pekerja ini adalah selama 6 bulan. Oke ya. Nah, di sini berapa banyak pekerja selama 4 bulan? Berarti kan seharusnya semakin banyak. Karena apa? Dibutuhkan semakin banyak pekerja karena waktunya ini semakin sedikit. Ya. Kita cari di sini. Maka 30 pekerja. Nah, 30 per X sama dengan, karena berbalik nilai perbandingannya, maka kita balik yang belakang ini. 4 per 6. Kita balik tempatnya. Ya. Kita kalikan silang. Maka di sini ada 30 kali 6. Kita tulis dulu. 30 kali 6. Ini jangan bingung ya. 30 kali 6 sama dengan X kali 4. X kali 4. Oke. Maka 30 kali 6 di sini adalah 180 sama dengan X kali 4 adalah 4X. Kita putar tempatnya. 4X sama dengan 180. Biar nggak bingung ya. Maka nilai dari X, maka 4 kita pindah ke kanan. Kali pindah jadi bagi 180 dibagi 4. Maka nilai X adalah berapa? 180 dibagi 4. 40. Nah, ini selama 4 bulan itu adalah 45 pekerja. Ya. Sedangkan yang sudah ada adalah 30 pekerja. Jadi kekurangannya berapa? Maka banyaknya pekerja yang harus ditambah sebanyak, karena awal ketika 6 bulan ini ada 30 pekerja, maka selama 4 bulan ini harusnya 45, maka harus ditambah berapa? 30. Maka tambahan dari pekerja berapa? 45 dikurangi 30. Berapa nilainya? 15. Maka jumlah banyaknya pekerja yang ditambahkan adalah 15 orang. 15 orang. Oke, selanjutnya untuk soal berikutnya. Hasil dari akar 12 kali 6. Oke, di sini kita harus paham untuk sifat-sifat dari bentuk akar. Oke, akar 12 kali akar 6. Kita selesaikan bersama-sama. Akar 12 kali akar 6. Kita bisa banyak cara ya ini ya. Ini akan ada akar 6. Ini 12 apakah mengandung akar 6? Ya, mengandung. Berapa? 2 kali 6. Oke, kita pecah. Akar 12-nya jadi 2 kali 6. Ya, dikali akar 6. Jadi akar 12 kita ubah menjadi 2 kali 6. Ya, di akar. Ya, setelah itu kita bisa akar 2 kali akar 6. Yang ini, setelah itu kita kalikan akar 6 lagi. Oke, seperti sifat ada akar A kali akar A, maka nilainya adalah A. Ini juga sama, akar 6 kali akar 6, maka nilainya adalah 6. Akar 2 kali 6, atau nilainya adalah 6 akar 2. 6 akar 2. Paham ya? Selanjutnya, ini juga sama. Ini adalah sifat dari eksponen. Nilai dari hasil dari 10 pangkat negatif 2. Oke, kita bahas dulu untuk sifatnya. Ketika ada A pangkat negatif N, maka ini adalah sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi ketika ada pangkat negatif seperti ini, maka dia akan menjadi bilang pecahan 1 per A pangkat N. Oke ya. Di sini adalah 10 pangkat negatif 2. Seperti sifat A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N, maka ini kita ubah menjadi 1 per 10 pangkat 2. Negatifnya hilang ya ini ya.
Kalau udah seperti ini, tinggal 1 per 10 pangkat 2 adalah 10 per 10 atau nilainya 100. Oke, kita jadikan desimal. 1 per 100 adalah 0, berapa? 0,1. Jadi nilai dari 10 pangkat negatif 2 adalah 0,01. Yang D. Oke, selanjutnya Andi menabung uang sebesar 800.000 di bank. Yang pertama kita ketahui 800.000 di bank dengan bunga 6% per tahun. Jumlah tabungan Andi setelah 9 bulan adalah, oke, kita cari dulu biar mudah, kita cari dulu untuk bunga per tahunnya berapa. Oke ya, bunga dalam 1 tahun berapa nilainya, kita cari dulu. Bunga dalam 1 tahun. Bunga dalam 1 tahun ini 6% per tahun ya, maka di sini adalah uangnya, besar tabungannya di sini 800.000 dikali dalam 1 tahun 6%. Nah, 6% dijadikan kepecahan biasa, kalau persen berarti per 100. 6 per 100. Oke ya, paham ya? Ini 800.000 kali 6%. Untuk menyelesaikannya maka 800.000 dikali 6 per 100. Oke, kita sederhanakan. Kita bagi 100 ini ya, kita coret. Oke, maka tinggal 8.000 kali 6. 8 kali 6 ada 48.000. Maka 8.000 kali 6 48.000. Ini adalah bunga dalam 1 tahun. Pak, bagaimana ketika ada bunga dalam 9 bulan ya? Karena ini jumlah tabungan setelah 9 bulan ya. Nah, kita cari untuk bunga dalam 9 bulan. Maka bunga dalam 9 bulan. Nah, ini kita pakai perbandingan. Nah, 1 tahun ini adalah 12 bulan. Oke, kita cari berarti adalah, yang kita cari adalah 9 bulan. Oke ya, per dalam 1 tahun berapa bulan? 12 kali bunganya ini ya, 48.000. Maka berapa? 9 per 12 kali 48.000. Ini aja kita sederhanakan, berarti 48 ini biar nggak gini. 48 bagi 12 di sini ada 4. Oke, maka 9 kali 4.000 di sini ada 36.000. Maka bunga selama 9 bulan adalah 36.000. Jadi jumlah tabungan Andi setelah 9 bulan berapa? Jumlah tabungan selama 9 bulan ya, berarti ini ya, adalah berapa? Awalnya di situ ada 800.000 ditambah 36.000. Bunganya ini ya, maka adalah 836.000 rupiah. Ini adalah jumlah tabungan selama 9 bulan. 836. Selanjutnya, dua suku berikutnya dari barisan bilangan 50, 45, 39, 32 dan seterusnya adalah, oke, kita lihat polanya dulu. 50, 45, 39, 32 dan seterusnya. Kita cari 50 ke 45 di sini. Lah, ini turun berapa? Turun 5 ya. Dikurangi 5 sini ya. Ini kedua di sini 45 dikurangi 39 berarti turun berapa di situ? 6. 39 ke 32 ini ada 7 selisihnya ya. Maka ini selanjutnya berarti di sini jelas 8, selanjutnya adalah dikurangi 9. Lah, ini 32 dikurangi 8 di situ ada 24. Oke. 24 dikurangi 9 di sini ada 15. Jadi dua suku berikutnya adalah 24 dan 15. Oke, soal selanjutnya
Banyak kursi baris depan pada gedung pertunjukan adalah 15 buah. Banyak kursi pada baris di belakang selalu lebih dari 4 buah dari kursi pada baris di depannya. Jika dalam gedung ada 20 baris kursi, maka banyak kursi pada baris ke-20. Di situ kita cari ya. Pada baris yang ke depan, paling depan di sini ada 15 buah. Kita lihat polanya dulu. 15. Banyak kursi pada baris belakang selalu lebih 4 buah. Maka di sini adalah lebih 4 buah, berarti ditambah 4. Maka 15 ditambah 4 di sini ada 19. Ya. Jika dalam gedung ada 20 kursi lah, ini 19 ditambah 4 lagi, maka di sini ada 23. Dan seterusnya. Oke. Sampai ada suku ke N. Nah, N-nya di sini adalah 20. Maka di sini adalah suku ke 20. Maka banyak kursi pada baris yang detailnya adalah banyak kursi pada baris ke-20, maka suku ke-20. Nah, ini adalah salah satu contoh dari barisan aritmatika. Ya, pada baris aritmatika, untuk mencari suku ke N atau UN adalah A plus N min 1B. Dengan UN adalah suku N, A adalah suku pertama atau U1, N adalah suku yang mau dicari. N adalah sukunya. Barisnya keberapa? Sukunya keberapa? Ya. B ini adalah beda. Nah, N ini adalah 20-nya ini tadi. Baris ke-20. Maka U20. Ya. Beda di sini adalah selisih dari suku pertama dan suku kedua atau suku kedua dan suku ketiga. Nah, ini bedanya. 4. Kita cari dulu A plus N min 1B. Dengan A di sini suku pertama 15 ditambah N-nya adalah 20, bedanya adalah 4. Maka 15 ditambah 20 kurangi 1 adalah 19. 19 kali 4 ya. 15 ditambah 19 kali 4 adalah 76. Maka 15 tambah 76 adalah 91. Maka banyak kursi pada baris ke-20 pada gedung tersebut adalah 91. Oke. Selanjutnya, pemfaktoran bentuk X pangkat 2 tambah 2X dikurangi 8. Kita disuruh untuk mencari faktor X pangkat 2 tambah 2X dikurangi 48. Kita cari dulu ya. X pangkat 2 plus 2X dikurangi 48. Kita cari faktornya bagaimana. Nah, ini untuk mengetahui faktor-faktornya di sini, bagaimana? Kita mencari di sini. Ini adalah plus P, ini adalah plus Q. Di mana P adalah di sini P plus Q. Bentar ya. P plus Q. Nah, ini adalah apa? B-nya. Ya, 2. P kali Q di sini adalah negatif 48. Jadi kita harus mengetahui ketika ditambah nilainya 2, ketika dikali nilainya negatif 48. Berapakah nilai P dan Q? Nah, paling mudah ini adalah salah satu cara kita cari nilai perkaliannya di sini atau faktornya bisa. Nah, kita buat seperti ini. P ini ya. 48 di sini kira-kira berapa kali berapa? Kita cari 1 kali 48, nilainya 48. Ini jangan negatif dulu ya. Kita yang positif dulu aja dulu. Terus 2 kali 24. Nah, ini pada selisih ini karena negatif ya. Pada selisih ini apakah bisa menghasilkan 2? Nah, setelah itu kita cari lagi 3 kali berapa nilai 48? 3 kali 16. Oke. Terus 4 kali 12. Oke. Oke ya. Terus apakah bisa masukkan 2? Masih belum bisa. Kita cari lagi 6 dan 8. Oke. Nah, dari banyak ini adalah salah satu pertanyaannya. Ini juga disebut dengan faktornya nanti ya. Ini kita bahas di pemfaktorannya ya. Yang bisa menghasilkan positif 2 ini adalah 6 dan 8.
Kenapa? Karena 8 dikurangi 6 di sini 2. Ya. Lah ini salah satu harus negatif. Kenapa di sini juga ada negatif 48. Nah, ini berarti salah satunya harus negatif karena P kali Q-nya negatif 8. Berapa yang negatif? Kita ambil yang kecil. Kenapa? Karena hasilnya adalah positif 2. Negatif 6 kali 8 adalah negatif 48. Negatif 6 ditambah 8 adalah 2. Paham? Oke ya. Misal P negatif 6, Q-nya 8. Maka kita buktikan ya. Maka P tambah I adalah min 6 tambah 8, nilainya 2. Ini ya, seperti yang ini. Terus P kali Q adalah min 6 kali 8 adalah berapa? Negatif 48. Nah, kalau udah cocok P plus Q dan P kali Q, maka nilai P-nya adalah negatif 6, Q-nya ada 8. Maka faktornya di sini adalah X. P-nya berapa? Negatif 6. Min 6. Q-nya berapa? 8. X plus 8. Nah, ini adalah faktornya bisa bolak-balik ya. Di sini Pak ada X plus 8, X min 6. Nah, sama aja karena perkalian bersifat bolak-balik komutatifnya. Maka di sini ada X plus 8, X min 6. Maka faktor dari X pangkat 2 plus 2 X min 48 adalah X plus 8, X min 6. Oke, maka nilainya adalah yang B. Dan cukup sekian dari saya. Ini adalah beberapa soal dari prediksi TKA. Jadi nanti jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Bulan Matematika. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas untuk soal-soal TKA SMP Matematika yang lainnya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.